Pemirsa, 10 Years Challenge saat ini sempat menjadi tren dan viral di media sosial. Baru-baru ini, 10 Years Challenge membandingkan kondisi saat ini dengan 10 tahun lalu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau 10 Years Challenge investasi membandingkan nilai investasi saat ini dengan 10 tahun? Berapa besar perkembangan nilai investasi kita saat ini bila kita menginvestasikan dana kita 10 tahun silam? Nah, untuk membahasnya bersama saya di studio telah hadir Akar Abiasa Fitsuno, konsultan keuangan atau financial advisor. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bisa menelpon kami di 021-583-99-100. Kembali 021-583-99-100. Baik, kami akan hadirkan juga untuk informasi mengenai telepon di bawah ini. Setelah itu saya akan bahas langsung bersama dengan Mas Akar. Selamat pagi Mas Akar, apa kabar? Baik, Marvin. Baik ya, seperti baik ini ya nilai investasi kita saat ini ya. Tadi beritanya udah dibuka, kita baik sekali. Baik sekali ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong ya, kita bicara mengenai 10 Years Challenge investasi. Dibandingkan 10 tahun sampai dengan saat ini, nilai investasi kita bagaimana sih keadaannya sebenarnya? Kalau keadaannya ya Indonesia itu memang surga ya. Surga. Kita nggak bisa pungkiri. Dari tahun 2008, bahkan sebelum itu kasus 98 dan seterusnya sampai hari ini. Ya ini udah culture-nya emerging country ya. Negara berkembang itu selalu jadi incaran negara maju untuk investasi karena di situ ada pertumbuhan yang signifikan. Oke. Jadi dari dulu sampai sekarang saya selalu bilang Indonesia ini benar-benar surga kalau buat investasi. Yang paling berkembang, paling tumbuh dari 2008 sampai dengan 2018 itu di bidang apa investasinya? Kalau secara umum pilihan investasi kita sebenarnya kan cuman ada di pasar modal. Betul. Sama di surat utang. Secara umum saya pasti hanya batasin dua ini. Surat utang kita tadi sudah diintro juga tuh, surat utang kita asing tuh yang naksir luar biasa sekali. Banyak ya? Banyak banget. Karena ya kayaknya cuma negara kita yang berani kasih return segila ini gitu ya. Iya. Dengan garansi yang cukup bagus. Terus kemudian untuk pasar modal sekali sama, bahkan sampai detik ini kita udah kampanye kurang lebih 3 tahun untuk meningkatkan literasi mengenai pasar modal. Posisi asing masih paling kuat lah ya, masih lebih kuat daripada kita yang lokal. Oke, tapi kalau kita membandingkan ya, kalau misalkan mungkin ikut juga mungkin 10 Years Challenge mungkin ya, kalau misalkan di IG ya. Nah, tapi kan kita bisa melihat bagaimana perbandingan 10 tahun itu pasti menimbulkan antara sangat signifikan atau sama saja. Tapi kalau 2008 itu sebenarnya tren yang terlihat tuh investasinya di bidang apa sih? Oke, mungkin kalau kita lihat dulu di 2008 atau saya mungkin lebih suka tarik itu kurang lebih 4 tahun terakhir gitu ya. Memang masyarakat kita tuh trennya masih banyak di sektor real. Sektor real secara langsung. Jadi belum terlalu tersentuh untuk menjadi investor di pasar modal, belum terlalu tertarik untuk investasi di SBN, surat berharga negara, di mana hal-hal ini tuh dulunya adalah barang eksklusif ya, hanya untuk market A. Nah, baru kurang lebih 5 tahun terakhir ini sudah mulai berubah. Saya pikir bahkan SBN tahun lalu itu 41% tuh boleh dibilang dari milenial, dari orang-orang baru yang sebelumnya belum pernah investasi. Jadi saya pikir sangat signifikan sih ya. Signifikan sampai dengan sekarang ya. Tapi saat ini memang untuk sampai 10 tahun ke depan begitu, sampai dengan 2018, real itu masih merajai untuk masyarakat secara personal gitu. Pasti gini, at the end of the day, kita pasti investasi itu tetap harus investasi real. Investasi di pasar modal pun sekarang kita udah lihat beberapa tahun terakhir itu di Indonesia banyak sekali private equity yang menyasar langsung ke private company. Ya, perusahaan-perusahaan yang belum listed di bursa atau bahkan ke startup itu banyak sekali asing yang masuk ke sana. Dan itu menunjukkan bahwasannya sektor real kita itu sangat bergairah. Betul, sangat bergairah. Sehingga asing itu tidak hanya pergi ke pasar modalnya, bahkan yang belum masuk pasar modal pun itu sudah masuk langsung ya. Dan itu diprediksi akan terus meningkat untuk kedepannya. Karena kita udah punya peta, diprediksikan 2030 kita punya bonus demografi luar biasa ya. Bonus demografi itu korelasinya pasti sama konsumsi. Yang namanya ekonomi itu baru growth kalau ada yang mengkonsumsi. Jadi itu saya bilang sekali lagi keywordnya Indonesia tuh surga sekali. Karena kita punya orang banyak banget untuk konsumsi. Sangat banyak. Konsumtif itu juga cukup tinggi ya dalam investasi ya. Tapi kita coba tarik lebih jauh lagi ini mengenai tingkat inflasi ini, Mas Akar. Anda juga sudah menyiapkan juga data dari tahun 2008 sampai 2018. Itu gimana itu kok melihatnya? Kalau so far kita bisa lihat sambil kita tayangan bersama teman-teman kita tampilin kali ya. Boleh. Data inflasinya sambil kita tampilin. Tapi yang pasti gini.
Secara teori ekonomi yang namanya inflasi itu kalau negara kita mau dikembangkan menjadi negara maju, ini tren IHSG-nya ya. Kalau inflasi itu kalau kita mau menjadi negara maju memang harus makin dikendalikan ya. Makin dikendalikan. Kita bisa lihat tadi ada masa-masa inflasi kita tinggi banget. 2008 tinggi sekali ya? Tinggi sekali. 11,6. Ya, waktu itu ya kita sempat krisis, ada krisis global ya. Betul, kita keseret karena banyak investor asing, itu tinggi sekali terus kemudian turun drastis. Nah, rata-rata kita sebenarnya di 6,948. Nah, ini kita lihat 4 tahun terakhir ini trennya ini mulai benar-benar menuju negara maju. Karena inflasi itu ada kaitannya nanti sama kebijakan suku bunga. Jadi kalau kita bisa kendalikan inflasinya ini dengan bagus, naik gaji nggak terlalu signifikan, tapi jadi berasa signifikan nantinya. Ujung-ujungnya ke sana. Baiklah, Mas Sakar, ini berarti kalau misalnya kita bicara mengenai personal ya, orang pasti kemudian melihat kita ingin mengatakan, kalau gitu saya mau investasi deh. Tapi sebagai seorang personal yang mungkin penghasilannya pun juga kurang lebih sama mungkin seperti dengan UMR di daerah masing-masing. Lantas investasi awal apa yang harus kita miliki gitu? Kalau kita melihat posisi sekarang ya dengan kondisi finansial literasi Indonesia, mungkin yang saya berani rekomendasikan secara terbuka, lihat kita cuman terbatas pada pasar modal, pasar modal kita beli saham ya, sama kalau mau fixed income mungkin baru terbatas di SBN. Surat berharga negara, karena itu kalau kita ngomong keamanannya secara legal ya ini paling atas di posisi sekarang. Ini cocok baik untuk pemula maupun yang sudah kawakan. Ya, justru banyak kawakan yang sangat suka sama SBN kita. SBN. Ya. Tapi bagaimana dengan langsung ya dengan penelpon? Seperti kita sudah ada penelpon yang kita akan langsung mungkin konsultasi dengan Mas Sakar mungkin boleh. Bersama dengan Pak Rohman. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Ini ada bersama dengan Pak Mas Sakar di sini. Mungkin ada menanyakan sesuatu mungkin? Pak Rohman silakan. Ya, selamat pagi Mas Sakar. Pagi Pak. Ya, ini kan topiknya menarik nih dan sesuai juga dengan isu kekinian. Ini kalau saya baca temanya 10 tahun yang lalu, saya juga sering mengikuti tweet-tweetnya Joska. Saya kalau 10 tahun ke depan untuk saya yang penghasilannya 4 juta dan saya belum pernah investasi, hanya punya tabungan, apa ya investasi yang cocok untuk saya, Mas Sakar? Baik, oke. Dengan dana 4 juta dikatakan demikian, Mas Sakar. Ini menariknya investasi di Indonesia beberapa tahun terakhir ya. Kalau kita pergi ke SBN itu ada salah satunya yang buat retail ya. Itu bisa dimulai dari angka 1 juta, itu bisa sudah digunakan. Atau kita ke pasar modal langsung beli untuk beli saham-saham blue chip misalkan ya. Untuk pembukaan akun sudah banyak sekuritas yang menyiapkan fasilitas dari ratusan ribu untuk buka account. Tapi mungkin untuk membeli satu saham blue chip ya boleh dicoba lah ya, mungkin satu lot kalau ada yang harganya 3.000 berarti satu lot butuhnya cuman kurang lebih 300 ribuan ya, 3 jutaan lah yang kita butuhkan angka-angka seperti itu. Tapi angka itu udah bisa masuk, bisa dicoba dulu aja. Dua pilihan ini tadi, beli SBN yang retail itu harganya lebih murah atau buka akun aja di pasar modal. Tapi perlu dicatat juga kalau keuntungan yang didapatkan mungkin tidak langsung begitu ya. Tentunya menginvestasi ini ada tahapan-tahapan tersendiri lainnya gitu ya Mas Sakar ya? Betul, kalau untuk surat berharga negara sebenarnya sudah otomatis. Kita bisa terima kupon dan itu dijamin ya. Betul. Tinggal itemnya aja diatur. Tapi kalau untuk di pasar modal tentunya ya kita untuk terima dividen bisa jangka langsung, tunggu dan seterusnya. Kenaikan harganya juga bisa jangka langsung, bisa turun dulu dan seterusnya. Ya samalah, normal seperti kita bisnis real biasa sebenarnya. Baik, Pak Roman mungkin saat ini akan menaikkan lagi mungkin saat ini? Baik, sudah terputus. Tapi bagaimana dengan properti? Ini kan tampaknya dikatakan kalau tahun 2018 adalah salah satu tahun yang cukup menggairahkan. Tapi sebenarnya apakah betul itu menggairahkan untuk orang-orang bisa berinvestasi di sana?
Ini harusnya kita dilengkapi data ya. Kalau properti ya, yang pasti yang menarik adalah beberapa tahun terakhir itu NJOP kita udah lebih diregulate ya kan. Dari harga properti based on NJOP, berdasarkan NJOP udah lebih diregulate kenaikannya. Jadi itu sinyal bagus. Tapi secara umum memang penjualannya lesu beberapa tahun yang lain, beberapa tahun terakhir ya. Ada beberapa isu, ada yang bilang itu overpriced, ada yang memang kita stoknya terlalu banyak. Tapi ada juga harga-harga tertentu itu yang terserap market dengan cepat. Ya, jadi kalau untuk properti sendiri secara keseluruhan mungkin tahun ini ya kita sama-sama berharap bisa udah mulai putar balik ya.